warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran Discover Learning. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu Discover Learning. Definisi atau konsep. Sebagai strategi belajar, Discover Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini. Pada Discover Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip sebelum diketahui. Perbedaan dengan discovery ialah bahwa discovery masalah yang dihadapkan kepada siswa, semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Metode Discover Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajar dalam bentuk finalnya, tapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Dalam mengaplikasikan metode Discover Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan mengajar yang teacher oriented dan menjadi student oriented. Dalam Discover Learning, hendaknya guru harus memberi kesempatan muridnya untuk menjadikan seorang pelajar solver, seorang kreatif dan Austin atau dengan ahli matematis. Bahan ajar tidak disajikan dengan bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Langkah-langkah operasional. Yang pertama, langkah persiapan. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakter siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret dan ke abstrak, atau dari tahap aktif ikonik sampai ke simbolik. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan langkah-langkah operasional yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama, simulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau pertanyaan atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Yang keenam, generalisasi atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu minta tolong dirapikan dulu ya bangkunya. Dan jangan lupa tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Sudah Bu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu absen dulu ya. Oke, absen pertama, Helina Indriani ada? Hadir Bu. Oke, baik. Absen terakhir, Muhammad Azif Zaki hadir?
hadir Bu. Alhamdulillah hari ini semua siswanya hadir. Oke, selanjutnya Ibu meminta untuk ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, setelah melakukan diskusi, nanti siswa dapat merumuskan hukum Ohm. Yang kedua, setelah melakukan eksperimen, siswa dapat memperagakan pengukuran arus listrik. Yang ketiga, setelah melakukan eksperimen, siswa dapat mempergerakkan pengukuran tenaga listrik. Dan yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menentukan hukum hambatan suatu penghambatan. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pertemuan kali ini kita membahas mengenai hukum Ohm. Dan sebelumnya, Ibu Guru mau menanyakan terkait penyampaian materi minggu lalu. Siapa nih yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, kamu silakan. Kemarin Ibu menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Rumus hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Saya Bu. Bunyi hukum Kirchhoff 1 tersebut adalah jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar pada titik cabang tersebut. Nah, bagus, tepat sekali ya jawabannya. Nah, jadi itu tadi tentang merefresh kembali mengenai materi minggu lalu, dan sekarang saya akan menyampaikan mengenai apa sih manfaat kita hari ini mau mempelajari mengenai hukum Ohm. Nah, jadi manfaatnya yaitu yang pertama, kita bisa merancang dan membetulkan rangkaian listrik di rumah sesuai keinginan kita sendiri. Dan yang kedua, kita tidak perlu membayar orang lain untuk membetulkan rangkaian listrik yang terputus kalau hanya sebatas kerusakan ringan. Nah, jadi banyak sekali ya sebenarnya manfaat dari kita mempelajari hukum Ohm. Nah, itu tadi beberapa manfaatnya. Dan saya juga mau menyampaikan terkait prosedur dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, nanti peserta didik silahkan bertanya apabila masih ada yang dibingungkan. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan percobaan hukum Ohm melalui aplikasi PET. Dan nanti kita akan mempresentasikan dan kalian bisa mencari sumber-sumber atau referensi dari jurnal maupun dari referensi lainnya. Dan juga di sini saya akan menyampaikan terkait kriteria penilaian dalam pelajaran saya ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap, pengembangan sikap dan penilaian diri, dan yang kedua penilaian pengetahuan, nanti kalian menjawab pertanyaan atau kuis-kuis, dan yang ketiga penilaian keterampilan yaitu melalui praktikum dan nanti hasil laporan praktikum. Baik, kita mulai pembelajarannya. Di sini Bu Guru akan menampilkan gambar. Silahkan diperhatikan ya. Nah, ini merupakan materi mengenai hukum Ohm, jadi silahkan diperhatikan dan silahkan diamati. Mungkin dari siswa semua ada yang belum dimengerti, silahkan untuk ditanyakan. Saya mau bertanya Bu, Ya, kamu silahkan bertanya. bagaimana cara mengukur tegangan listrik? Bu, saya izin bertanya, apa saja sih contoh penerapan hukum Ohm pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaan dari teman kalian, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk teman-teman yang lain apabila bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, silahkan untuk angkat tangan. Dan nanti pastinya akan mendapat nilai plus dari Bu Guru ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Enzif. Cara untuk mengukur tegangan listrik yaitu menggunakan alat yang bernama multitester. Saya mau menjawab pertanyaan pertama Bu. Hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari bisa
sudah tepat sekali jawaban dari teman kalian. Beri tepuk tangan. Nah, oke, saya kira cukup materi mengenai hukum Ohm. Sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok dan silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Baik, kalau sudah, silahkan untuk perwakilan maju ke depan untuk mengambil lembar kerja praktikum ya. Terima kasih Bu. Sekarang silahkan untuk semuanya praktik menggunakan aplikasi PET. Silahkan praktik sesuai dengan lembar kerja siswa dan jangan lupa nanti diperhatikan dan dicatat data-data yang telah kalian hasilkan. Baik Bu. Ini Bu, saya belum memahami bagaimana cara menggunakan PHET untuk praktikumnya. Nah, jadi itu nanti kamu refresh dulu ya. Nah, lalu ikuti seperti yang ada di LKS. Sesuaikan berapa voltnya, berapa resistansinya, dan nanti kamu amati berapa hasil yang tertera dan yang kamu catat nanti sebagai data. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, sekarang praktikumnya sudah selesai. Waktunya sekarang mempresentasikan. Saya minta perwakilan saja satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan kami. Ini adalah data hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam data tersebut terdapat tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Data tersebut diukur dengan resistor 100 ohm. Selanjutnya dari data tersebut akan dibuat grafik hubungan antara tegangan dan arus listrik dengan pengukuran resistor 50 ohm. Presentasi kami kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sudah bagus sekali ya presentasi dari teman kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan terkait praktikum hari ini? Pastinya dapat nilai plus dong dari Bu Guru. Ayo silahkan. Saya Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa tegangan dan arus listrik memiliki hubungan yang dinyatakan secara sistematis dengan rumus tegangan sama dengan hambatan dikali kuat arus listrik, sehingga arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sekali kesimpulan dari teman kalian. Nah, di sini Bu Guru mau sedikit menambahkan. Jadi, terkait praktikum hari ini, kesimpulannya yaitu bahwa hukum Ohm merupakan besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Nah, lalu sebuah benda dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistensinya tidak bergantung terhadap besar dan potensial beda potensial yang dikenakan kepadanya. Nah, lalu secara matematis, hukum Ohm didefinisikan sebagai arus yang melalui sebuah peranti selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan pada peranti dengan rumusnya. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari saya ya teman-teman. Nah, semoga kalian bisa memahami terkait praktikum hari ini. Dan sebelum mengakhiri, di sini Bu Guru mau memberi tugas biar kalian lebih paham mengenai materi hari ini. Nah, silahkan untuk dibuka halaman 10. Nah, itu ada soal nomor 1 sampai 10, silahkan dikerjakan ya. Jadi minggu depan akan Ibu Guru cek. Baik Bu. Cukup.
cukup pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Sebelumnya kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk perhatian hari ini. Semoga ilmu bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar ya semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.